Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Dewi, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 37, Kelompok 4. Adapun hari ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Adapun materi presentasi saya adalah pemilihan beberapa isu, penetapan kelayakan isu dengan metode APKL, menapis isu dengan metode USG, menganalisis sebab suatu isu dengan diagram fishbone, analisis pemecahan masalah dengan SWOT, serta tabel alternatif pemecahan masalah dan tahapan-tahapannya. Adapun isu yang saya pilih yaitu ada 5. Yang pertama, belum optimalnya kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas. Yang kedua, terbatasnya interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, belum optimalnya hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Yang keempat, kurang memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung proses kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan yang kelima, kurangnya minat dan semangat siswa dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Adapun dalam penetapan isu, saya menggunakan metode APKL, di mana A adalah aktual, P problematik, K khalayak, dan L layak. Aktual di sini berarti sedang hangat dibicarakan dan diperkirakan akan segera terjadi. Dan problematik, menarik, mendesak. Khalayak menyangkut hajat hidup orang banyak, dan layak mencakup pantas, realistis, serta sesuai kewenangan. Berikut tabel penetapan isu dengan menggunakan metode APKL. Dapat dilihat dari tabel berikut, isu nomor 1 dan nomor 5 tidak atau belum memenuhi syarat kekhalayakan. Sedangkan isu nomor 2, 3, dan 4 memenuhi syarat semua aspek kriterianya. Jadi dapat kita simpulkan, kita akan memilih isu nomor 2, 3, dan 4. Setelah memvalidasi isu, kita akan menggunakan teknik USG. Kita akan menapis isu dengan teknik USG, yaitu salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Di mana U adalah tingkat urgensitas masalah, S tingkat keseriusan masalah, dan G tingkat pertumbuhan masalah. Pada tahap ini, isu masing-masing dinilai dengan tingkat resiko dan dampaknya, dengan menentukan scoring urgensi, keseriusan, dan perkembangan dengan skala 1 sampai 5. Dapat kita lihat pada tabel analisis isu USG berikut, ada 3 analisis isu dan sudah mendapatkan skornya masing-masing. Dengan peringkat ketiga, terbatasnya interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran jarak jauh dengan skor 13. Peringkat 2, kurang memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung proses kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan skor 14. Dan belum optimalnya hasil belajar siswa di masa pandemi, peringkat pertama dengan skor 15.
Selanjutnya, untuk menganalisis penyebab masalah, saya menggunakan diagram fishbone. Apa itu diagram fishbone? Yaitu diagram yang berbentuk tulang ikan yang digunakan untuk mempermudah mengetahui penyebab dari suatu masalah. Dapat dilihat dari penyebab belum optimalnya hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19, yaitu pertama, dari segi metode, penggunaan media pembelajaran yang monoton. Kemudian dari segi materi, materi yang disampaikan tidak terserap secara optimal. Dari segi lingkungan, terbatasnya sinyal internet di lingkungan tempat tinggal. Dan dari faktor orang, yaitu terbatasnya interaksi antara guru siswa selama pandemi, sehingga mengakibatkan belum optimalnya hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Setelah menganalisis penyebab dari suatu isu, maka penyelesaian masalah dengan menggunakan analisis SWOT, di mana teknik analisis SWOT yaitu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threat, ancaman. Untuk strength atau kekuatan, pemecahan masalahnya adalah guru lebih berinovasi agar pembelajaran lebih menarik dan bervariasi. Kelemahannya, guru masih kesulitan untuk berinovasi dan menciptakan metode pembelajaran yang menarik. Kesempatannya, adanya semangat, kemauan, dan dukungan serta fasilitas yang memadai. Dan ancamannya adalah sinyal jaringan internet yang masih kurang memadai. Selanjutnya, tabel pemecahan isu beserta tahapan-tahapan kegiatannya. Dalam isu belum optimalnya hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19, terdapat beberapa sebab dan penyelesaian masalahnya. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang monoton. Penyelesaiannya memilih media pembelajaran yang cocok dan disenangi oleh siswa. Adapun tahapannya, membuat rancangan pembelajaran atau RPP, kemudian membuat media pembelajaran yang bervariatif, juga menggunakan video-video pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, pada penyebab masalah yang kedua, yaitu materi yang disampaikan tidak terserap secara optimal. Penyelesaiannya menyampaikan materi secara terperinci, jelas, sehingga mudah dipahami. Adapun tahapan kegiatannya adalah membuat rancangan pembelajaran, memilih materi yang akan disampaikan, dan menggunakan media dan metode pembelajaran yang tepat agar materi dapat terserap dengan baik. Selanjutnya, dalam penyebab yang ketiga, terbatasnya sinyal internet di lingkungan tempat tinggal. Penyelesaiannya, mencari tempat yang memiliki akses sinyal yang lebih baik, dan tahapan-tahapannya adalah pergi ke tempat yang memiliki sinyal baik dan menggunakan WiFi yang jaringannya lebih stabil. Dan penyebab masalah yang terakhir adalah terbatasnya interaksi antara guru siswa selama pandemi. Penyelesaiannya, guru memfasilitasi tempat dan waktu untuk menambah pertemuan dengan murid. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, guru membuka akses untuk siswa yang ingin bertanya secara langsung tentang materi yang belum dipahami. Yang kedua, guru mendatangi langsung siswa ke rumah untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, guru membuat kelompok kecil siswa agar lebih mudah dan terarah.
Sekian presentasi dari saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.